Mas Farhan dan Mas Ahmad, apakah wajib renang? Wajib bisa renang? Kalau menurut saya sih sembari kita melakukan transplantasi di situ, jadi outputnya kita itu di Untuk menyatukan pemikiran lah, lebih spesifiknya itu pemikiran itu sebenarnya itu mudah-mudah gampang dan agak tricky karena kan kita juga di. Halo Sobat Laut, selamat datang di podcast Kelautan. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Di episode kali ini kita bersama orang keren-keren dari Universitas Sriwijaya Madura dengan Mas Farhan dan dengan Mas Ahmad selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Maulana Akbar dari Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2024, dan saya di sini bersama dua narasumber saya. Dari kiri saya yaitu Mas Ahmad. Baik, nama saya Ahmad, saya dari Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya dan saya angkatan 2023. Dan di sebelah kanan saya Mas Farhan. ya baik. Jadi saya Farhan Fitra Ramadan, saya dari angkatan 2023 selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Madura. Nah, di sini kita akan membahas ilmu. Apa sih ilmu kelautan tersendiri menurut pandangan Mas Ahmad dan Mas Farhan? Untuk ilmu kelautan sendiri menurut saya pribadi merupakan sebuah penjurusan atau ilmu yang mempelajari tentang laut, bukan hanya laut sih. Kan biasanya kan dari ilmu kelautan hanya kita fokusnya ke laut aja, tapi dari menurut saya pribadi, ilmu kelautan sendiri itu juga bergerak pada bidang-bidang lainnya juga. Dan menurut saya ilmu kelautan itu juga menarik karena nggak belajar aja tentang biota laut dan lain-lain, tapi juga bergerak pada bidang pemetaan dan lain juga sih. Dan itu menurut saya sangat menarik sekali lah Baik. dari ilmu kelautan sendiri. Ya kalau dari saya sih ilmu kelautan gak jauh beda dengan pembahasan Mas Ahmad. Jadi ilmu ini benar-benar kita mengkaji teori yang ada di kelautan. Terus berbeda dengan teknik. Kalau teknik kan biasanya kan lebih ke banyak prakteknya ketimbang ilmunya, teorinya. Tapi kalau kita teori lebih banyak ketimbang prakteknya. Tapi kalau di ilmu kelautan kami itu di balance lah antara teori dengan praktek lapangnya itu diimbang. Seperti itu. Nah, untuk ilmu kelautan sendiri kan banyak kabar beredar harus bisa renang. Nah, menurut dari Mas Farhan dan Mas Ahmad, apakah wajib renang? Wajib bisa renang? Kalau menurut saya sih wajib ya. Apalagi yang kalau dari kami itu yang ambil jurusan biologi untuk pengambilan data terumbu karang, lamun atau lain sebagainya kan butuh tuh turun langsung ke laut. Jadi mereka harus tahu lah renang ataupun selam seperti itu. Baik. Kalau di ilmu kelautan UNSA sendiri sebenarnya itu wajib atau nggak wajib sih, tapi kita itu dianjurkan untuk bisa renang karena kan hampir sama seperti penjelasan Mas Farhan tadi perihal kita ambil data di laut, terumbu karang, sebenarnya itu kan juga kewajiban kita dan secara nggak langsung itu menuntut kita untuk mau belajar berenang bagi yang tidak. Karena renang kan juga menurut aku pribadi ya, itu kayak basic manner lah di ilmu kelautan sendiri. Karena kan kita bergelut pada bidang kelautan yang dimana kita dianjurkan untuk ambil data terumbu karang karena kita fokusnya ke laut, jadi kita harus bisa lah untuk berenang. Gitu sih. Baik. Menarik. Berarti kalau misal Kak bisa renang, apakah ada kelas khusus lah diajari untuk berenang? Apakah disuruh ikut di luar buat renangi? Kalau khusus ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Kalau khusus kan biasanya ada nih dia ngerasa kurang di mata kuliah renangnya, belum bisa, dia ngambil lagi di luar ikut apa namanya ikut klub atau lain sebagainya biar dia bisa kan. Ya menurut saya bentuk dari itu sudah mencerminkan kalau dia tuh benar-benar butuh soal renang. Apalagi kan ya tahu sendiri di
ilmu kelautan, kalau kita ambil data pun tanpa nyebur langsung ke lapang ataupun kita nggak tahu renang kan, kalau kita pikir-pikir kan ya kayak gimana ya, eh, nggak logis lah kan, masa kita anak laut tapi kita nggak tahu renang kan. Nah, buat ngambil data pun juga susah, nanti agak kesulitan seperti itu. Kalau dari ilmu kelautan UNSA sendiri itu kita diwajibkan karena kan juga hampir sama lah penjelasannya kayak Mas Farhan tadi. Kalau kita ambil ke laut, kalau kita nggak bisa renang, ambil data di laut kita nggak bisa renang, kan juga nggak masuk akal juga. Jadi dari teman-teman UNSA sendiri, kalau dari teman-teman mahasiswa baru, katakanlah mahasiswa baru kalau nggak bisa renang, itu nanti kita ajarin lah. Itu memang dari ilmu kelautan UNSA sendiri nggak ada mata kuliah khusus lah. Tapi di sana ada asisten-asisten yang dimana untuk mengajari teman-teman mahasiswa baru yang nggak bisa berenang untuk bisa berenang. Baik. Nah, untuk hambatannya sendiri di ilmu kelautan itu apa? Kalau pandangan dari mas-masnya. Kalau dari aku pribadi melihat demografi teman-temanku di ilmu kelautan sendiri itu yang menjadi hambatan mungkin karena banyaknya fokus yang kita pelajari lah di ilmu kelautan ini seperti apa. Katakanlah seperti contohnya survei hidrooceanografi, terus juga yang lainnya juga. Terus kayak misal konservasi itu kan dari ilmu kelautan sendiri dari UNISA itu wajib memahami tersebut. Jadi kita belum memahami basic-basicnya, tapi kita dituntut untuk belajar. Tapi sebenarnya itu menjadi nilai plus lah, karena kita bisa memahami beberapa fokus yang bisa kita tekuni ke depannya. Kalau Baik. dari saya hambatan nih yang paling jelas dan paling terlihat tuh ketika kita udah masuk awal di ilmu kelautan ngerasa linjur. Kayak dulu waktu SMA nih aku bukan bidangnya ini, tapi pas ketika masuk kan jadi kayak aku harus ngapain, kayak bingung kan ilmu kelautan kayak gimana. Tapi menurut saya itu memang ada waktu untuk improve terhadap lingkup barunya. Jadi kayak kita ketika masuk rumah pun, rumah baru, kalau kita nggak bisa improve dan kita sadar dengan lingkupnya kan kita pasti bingung kan mau kemana-kemana. Tapi lambat laun teman-teman tuh ngerasa oh seru ya, asik ternyata ilmu kelautan itu. Baik, terima kasih. Untuk ini kan fakultasnya kan berbeda. Mm-mm. Kalau di Universitas Trunojoyo Madura kan ilmu kelautannya masuk Fakultas Pertanian. Ya. Ya. Nah, kalau di UNSA sendiri kan masukin di Sains dan Teknologi. Nah, itu apakah ada sejarah historis kenapa dimasuk di Sains dan Teknologi dan Fakultas Pertanian? Kalau di UTM itu masuk di Fakultas Pertanian tapi terbagi lagi di 2 jurusan. Kalau di Fakultas Pertanian ada 2 jurusan ini, satu teknik pertanian, sama yang satunya lagi jurusan ilmu kelautan dan perikanan. Jadi kita masuk di jurusan yang kedua, ada ilmu kelautan sama manajemen sumber daya perairan. Kalau yang di teknik pertaniannya itu ada teknologi industri pertanian, agribisnis sama agroekoteknologi. Gitu. Kalau dari ilmu kelautan UNSA sendiri kan kita dari Mas Akbar tadi kan menjelaskan bahwasanya dari ilmu kelautan UNSA ini menjadi di Fakultas Sains dan Teknologi. Dari ilmu kelautan sendiri itu masuk ke sains. Karena kan ya kita fokusnya ke bidang sains dan di Fakultas Sains dan Teknologi dibagi menjadi 2, sains sama teknologi, dan di teknologinya ini sendiri fokusnya lebih ke infrastruktur. Kalau sains itu lebih ke alam dan hitungan lah, katakanlah gitu. Baik. Nah, dari fakultas yang berbeda tadi, apakah ada mata kuliah penjurusan dan apakah mata kuliah penjurusan di UTM dan UINSA itu berbeda? Meskipun sama-sama ilmu kelautan. Kalau dari kelautan UTM tuh penjurusannya itu ada 3, dibagi 3, dari ada biologi, oceanografi sama garam. Jadi yang paling terfokuskan antara ketiganya sih balance sih menurut saya, karena apalagi di ilmu kelautan UTM ini, apalagi kan Madura kan terkenal pulau garam ya. Jadi emang dibutuhkan ilmu-ilmu tentang garam. Jadinya UTM ini tidak hanya mencetak mahasiswa yang bisa berperan aktif di tentang biologi atau oceanografinya, tapi harapannya mahasiswa yang lulus dari ilmu kelautan ini bisa nih ngelanjutin ilmu-ilmu tentang kajian garam. Tidak hanya produksi tapi juga dia bisa buat garam ini bisa dibutuhkan di mana sih, masuk di mana sih, gitu. Kalau di ilmu kelautan sendiri dari UNSA itu
fokus-fokusnya itu banyak sekali lah. Contoh katakanlah kayak survei hidro, terus konservasi, terus budidaya, terus lab. Nah, sebenarnya itu menjadi satu kesatuan lah karena kan kita di ilmu kelautan UNSA sendiri itu dipelajari semua basic lah. Jadi kita itu bebas lah terkait penjurusan tersebut dan dari aku sendiri itu fokus untuk penjurusan tersebut itu di hidro karena menurut aku pribadi di hidro itu sangat menarik lah untuk penjurusan-penjurusan tersebut dan teman-teman itu banyak juga yang mengambil bidang-bidang lain lah contohnya konservasi, lab dan lain-lain gitu sih. Jadi penjurusan tersebut itu kita bisa memilih bagaimana kita itu lebih fokusnya kemana, bidang mana bisa dilihat dari semester awal gitu. Baik. Nah, untuk dari penjuruan itu apakah ada proyek-proyek dari dosen yang mengarah ke penjuruan itu tadi? Untuk penjurusan dari proyek-proyek dari dosen itu kita kembalikan ke mahasiswanya sendiri sih. Biasanya kita lihat bagaimana kita track record lah dari kita belajar waktu mata kuliah itu bisa dinilai oleh dosen lah. Semisal katakanlah kita fokus kita di bidang hidro OC. Nah, itu nanti insya Allah bakalan lah diajak dosen untuk ikut proyek-proyek gitu. Walaupun kita masih mahasiswa tapi chance untuk mengikuti proyek-proyek itu masih ada itu sih. Terus untuk bidang konservasi dari teman angkatanku itu sendiri juga ada yang ditarik menjadi asisten dosen juga, terus ditarik menjadi apa ya, volunteer lah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen itu untuk kajian-kajian dosen itu sih. Kalau dari ilmu kelautan UTM tuh terkait proyek-proyek dengan dosen ini banyak. Apalagi dosen-dosen yang mau lanjut ke S2 atau S3, kemudian dia mau buat publikasi jurnal kan. Biasanya dia mau minta tolong mahasiswa buat pengambilan data dan lainnya. Apalagi di paling banyak itu di OC dan bionya terkait proyek ini. Soalnya rata-rata terkait bio dan OC ini banyak ranahnya untuk pengambilan proyek. Kalau di OC itu biasanya pemetaan wilayah perikanan tangkap yang cocok itu di mana. Nanti itu datanya diambil, butuh bantuan sama mahasiswa. Kalau di bionya itu kemarin lebih ke mangrove, terumbu karang sama lamun. Seperti kemarin itu proyek dari teman saya, rekan saya itu Blue Triangle itu salah satu contoh proyek yang melibatkan dosen juga di situ. Baik. Nah, untuk ilmu tadi sekarang kita geser lagi ke arah organisasi. Nah, Mas sendiri ini kan sebagai ketua himpunan baik dari ilmu kelautan UTM dan ilmu kelautan UINSA. Nah, dari Mas sendiri, apakah ada tips dan trik untuk mengatasi bila ada hambatan di waktu, pembagian waktu? Itu bagaimana? Kalau dari saya, ketika saya terjun langsung ke pengurus ataupun berani mengambil keputusan untuk masuk ke pengurus, berarti saya harus bertanggung jawab buat manajemen waktu. Itu prinsip saya. Kalau misal saya sudah bisa tekun, kenapa kok ke yang lain enggak? Jadi saya harus bisa manajemen waktu antara pengurus dengan perkuliahan saya dan juga keluarga. Apalagi kan terhitung saya di eh, Madura ini hidup sendirilah katakanlah. Saya hanya Ya, cuman berdua dengan adik. Jadi saya harus bisa balance nih antara keluarga, kuliah dengan pengurus harus bisa sama-sama jalan. Apalagi saya sudah masuk di pengurus sebagai ketua himpunan. Jadi kan dipikir-pikir berat. Tapi kalau kita bisa tekun atau kita bisa balance antara ketiganya ini, itu akan jalan selaras. Jadi menurut saya tanggung jawab, tekun sama teguh pendirian itu udah termasuk dari bentuk manajemen waktu menurut saya. baik. Ya hampir sama lah kayak yang dikatakan Mas Farhan tadi, saya lah selaku yang terjun ke fungsionaris ataupun kita terjun di organisasi, kita harus memahami lah manajemen waktu seperti apa. Dan saya berpegang teguh kayak saya punya prinsip lah, skala prioritas. Jadi saya itu memprioritaskan semua hal itu tergantung urgensitasnya sendiri-sendiri. Contoh, katakanlah kita mata kuliah, tapi kita juga ada tanggung jawab di organisasi. Nah, kita
juga wajib lah mementingkan kuliah tersebut. Setelah kuliah langsung kita ke organisasi, karena kan hakikatnya kita menjadi mahasiswa kan kita fokusnya ke kuliah. Untuk kita terjun di organisasi kan itu hanya sampingan dan menjadi ajang kita untuk pengembangan diri lah katakanlah. Jadi menurut saya pribadi terkait manajemen waktu itu sangat penting dan menjadi basic manner lah untuk semua kalangan mahasiswa, walaupun tidak mengikuti organisasi ataupun ikut, itu harus memahami manajemen waktu tersebut sih. Baik, terima kasih untuk tips dan triknya. Nah, untuk birokrasi di masing-masing himpunan ini sekarang dipegang angkatan berapa? Kalau dari ilmu kelautan, birokrasi sekarang dipegang sama angkatan 2023-2024. Utamanya di ketua umumnya kan 2023 nih yang megang. Nah, nanti selanjutnya ketika nanti Mumala, itu musyawarah mahasiswa ilmu kelautan, itu masih dipegang kami yang akan dipasrahkan ke angkatan 24 dan 25. Jadi kalau sekarang masih dipegang oleh 23-24. Nah, untuk selanjutnya di tahun periode selanjutnya nanti akan dipegang 2024 sama 2025. Dari ilmu kelautan UNSA sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda sama ilmu kelautan UTM, karena kan kita dari ketua sama jajar-jajarannya itu yang megang itu dari angkatan 23. Tapi untuk fungsionaris lainnya itu dipegang angkatan 24, dan berjalannya birokrasi untuk next step demisioner ataupun next step untuk periode kedepannya itu ya hampir sama lah berjalannya seperti di UTM itu. Kita nanti ambil sampai MMPS yang dikatakanlah itu sebagai musyawarah dari ilmu kelautan untuk membahas ADART dan lain-lain juga, dan itu nanti bakal ada masanya untuk serah terima jabatan untuk periode kedepan yang dipegang oleh angkatan 2024. Dan nanti itu di musyawarah itu akan banyaklah kita membahas perihal ADART, perihal persyaratan lainnya, dan perihal serah terima jabatan untuk adik-adik angkatan 24 sendiri. Baik, terima kasih. Untuk fungsionarisnya sendiri, kalau di masing-masing himpunan kan pasti kan berbeda. Ya, Nah, itu sebenarnya untuk fungsionaris itu kita membedakan itu juga agak susah, karena kan juga kita di ilmu kelautan sendiri itu fokus apa lebih enak itu loh, lebih enak dalam perihal kita bertukar pikiran atau bagaimananya pengambilan keputusan itu lebih enak karena kita menganut sistem kekeluargaan di ilmu kelautan sendiri, dan itu menjadi apa ya, fundamental basic manner untuk kita berorganisasi di ilmu kelautan UINSA sendiri sih. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita membawa sistem kekeluargaan untuk kita berorganisasi di ilmu kelautan. Gitu sih. Gak jauh beda ya dengan pembahasan Mas Ahmad terkait fungsionaris di UINSA ataupun di UTM. Kami juga tetap melibatkan kekeluargaan di situ. Kami juga melibatkan musyawarah demokrasi juga, bahwasanya kalau kita jalannya pengurus ini tanpa adanya kekeluargaan dan demokrasi itu gak akan jalan. Kalau cuma embel-embel saya punya pendapat nih, tapi yang satunya gak dukung dengan pendapat itu. Harusnya ketika ada pendapat satu dan pendapat yang lain kita diskusikan bareng-bareng. Jadi hasil diskusi dari tersebut kedua pendapat yang berbeda ini bisa sama-sama kita jalankan. Jadi gak ada yang ngerasa pendapatnya itu yang di dijalanin, pendapatku terima. enggak. Nah, padahal kan kita harapannya ketika sudah masuk di organisasi kita tuh seharusnya ranahnya mewadahi, bukan lagi bertentangan satu sama lain seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, untuk proker unggulannya, kemarin aku sempat dengar kalau di Maikla itu kan bina desa. Kalau kalau di UTM sendiri itu katanya pulau air. Nah, itu output dari proker tersebut itu apa? Kurang lebih sama seperti bina desa yang ada di Winsa. Jadi sembari kita melakukan transplantasi di situ, jadi outputnya kita itu di pulau air ini kita itu fokusnya ke terumbu karang. Jadi kalau di tahun ini itu kita akan nambah buat fokus ke mangrove juga. Jadi kita akan ada penanaman mangrove, dan sembari penanaman mangrove kita fokus kembali ke terumbu karang. Kita akan transplantasi. Habis itu kita nanti akan ajak mitra-mitra yang ada di desa tersebut.
Itu kita edukasikan gimana caranya terumbu karang ini perlu lestarikan. Bahwasanya ini kan rumah lah, katakanlah rumah pada habitat ikan ya dan biota-biota yang lain. Jadi ini perlu lestarikan. Jadi di situ juga tidak hanya proker kita jalan, output dari IKU dan IKP-nya proker yang harus terjalankan itu dapat apa itu pengabdian masyarakat. Jadi kita di situ tidak hanya semena-mena datang minta izin terus kita nanam sendiri enggak. Jadi kita melibatkan masyarakat, kita ajak masyarakat, kita edukasikan juga di situ. Sebenarnya dari proker dari Mas Farhan tadi, dari ilmu kelautan tadi juga hampir sama lah untuk proker dari Bina Desa tersebut. Outputnya pun juga sama, kita ingin melibatkan mahasiswa serta melibatkan masyarakat sekitar untuk keberlangsungan lingkungan yang ada. Kalau di Bina Desa sendiri itu kita lebih fokus ke lingkungan. Kenapa kita fokus ke lingkungan? Karena kita itu melihatlah, kita observasi terlebih dahulu perihal lingkungan yang di sana seperti apa. Katakanlah contoh, kita waktu ke sana dari ilmu kelautan UINSA sendiri ke sana, kita memberikan arahan masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan seperti pembuangan sampah seperti apa. Kita mengajarkan mereka, mensosialisasikan kepada mereka perihal pengembangan bagaimana sampah itu berjalan. Kalau di Mas Farhan tadi di ilmu kelautan UTM sendiri tadi fokusnya ke terumbu karang serta ke biota-biota laut lah seperti itu. Dari ilmu kelautan UINSA sendiri fokus dari Bina Desa tersebut itu bagaimana kita berinteraksi lah dengan masyarakat, kita pengaplikasian ke masyarakat seperti apa. Karena itu selaras sama mata kuliah yang ada di ilmu kelautan sendiri, perihal pemberdayaan masyarakat pesisir. Di situ kita masukkan bagaimana kita memberdayakan masyarakat pesisir itu seperti apa dan keberlanjutannya bagaimana gitu sih. Ya, izin nambahin sedikit sih terkait proker Pulau Air ini dari Himala itu nanti akan ada open volunteer. Nah, siapa tahu dari teman-teman UINSA ada yang mau ikut jadi volunteer, enak tuh. Kita bisa nambah relasi juga kan sambil snorkel bareng kan di sana. Jadi siapa tahu teman-teman UINSA ada yang mau ikut, silahkan. Kami open buka nih untuk teman-teman UINSA. Seru banget pasti. Di seru. UINSA juga ada yang baru, Mas. Apa itu? Itu ada masif. Kan dari ilmu kelautan UTM sendiri kan juga lah terkenal perihal dayungnya juga waktu dulu. Jadi kami mengajak lah kepada teman-teman ilmu kelautan dimanapun lah, kalau ada bidang olahraga dayung, monggo lah join ke event kita. Karena itu juga event yang menurut teman-teman itu juga menarik dan pengembangan untuk olahraga daerah itu juga menarik lah bukan ke depannya. Itu sih. Pasti bakal seru banget sih itu. Dan bakal dinanti juga. Nah, untuk dari Prodi sendiri, apakah organisasi itu hanya ada Hima atau ada yang lainnya juga? Kalau dari kedua belah pihak, apakah ada yang lainnya? Kalau di kelautan ada sebenarnya seharusnya dua. Cuman di kelautan ini tidak terlalu aktif seperti himpunan mahasiswanya. Ada Himitek Indo. Kita beberapa mahasiswa ilmu kelautan ada yang masuk di Himitek Indo. Salah satunya itu kalau nggak salah sekjennya atau apa gitu. Jadi tidak hanya jalan satu organisasi saja di Prodi, tapi juga ada organisasi lain. Satu lagi, tapi ini wadahnya itu sebenarnya diwadahi fakultas. Tapi kami menganggap ini sejalan dengan kelautan. Itu ada Mardik, Madura Diving Club. Jadi di situ kalau teman-teman ngerasa kurang di mata kuliah selam, teman-teman bisa belajar nih. Gabung di Madura Diving Club. Nggak hanya selam, tapi juga di situ kita diajarin buat renang. Nanti juga ada lagi buat semisal kalau teman-teman mau lanjut sertifikasi selam, buat SIM nanti dibantu sama teman-teman Mardik. Biasanya ada. Nah, di ilmu kelautan UINSA sendiri itu juga terafiliasi lah sama Himitek Indo karena kan kita juga lingkupnya di ilmu kelautan. Itu kita fokusnya berorganisasi nggak hanya di himpunan mahasiswa aja, kita lebih ke merangkul ke eksternal. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini untuk Himitek Indo dari ilmu kelautan UNSA ini sedikit vakum karena belum ada kejelasan untuk kedepannya seperti apa dari pihak wilayahnya. Terus perihal dari internalnya sendiri, selain himpunan mahasiswa itu juga ada yang namanya Marine Study Club, di mana
fokus dari Marine Studi Club sendiri itu berfokus kepada bidang mata kuliah serta kayak yang hampir sama lah kayak Mardif tadi yang dikatakan Mas Farhan perihal selam dan lainnya juga. Jadi menurut menurut aku itu dari dua organisasi tersebut itu bisa kita pilih lah mana kita lebih ke fokus yang mana dan kita lebih prefer yang mana itu sih. Untuk departemen di Hima masing-masing kok apakah ada yang diperbarui? Kalau dari UTM tuh ada. Tahun kemarin dengan tahun sekarang itu beda. Beda nama dan beda percabangannya aja sih. Kalau kemarin tuh ada advokasi kan. Kalau sekarang kita pisah. Advokasi ini kita pisah. Jadi dia masuk ke bagian pengmas sama inter-ekster. Divisi divisi inter-ekster. Jadi mereka tidak hanya fokus di advokasi penginformasian saja, tapi mereka di situ langsung terjun buat pengabdian masyarakat dan ranahnya di internal kampus maupun di eksternal kampus. Jadi kita bagi. Di situ juga pembeda sih kalau dari tahun kemarin sama sih ya kalau prokernya, tapi cuman beda namanya aja. Kayak kemarin di departemen kan, sekarang tuh kami ubah namanya divisi. Itu aja. Terus kayak PMB dulu namanya minat bakat, sekarang kita jadi PMB, pengembangan minat bakat. Cuma itu aja. Ya divisi baru paling cuman Pengmas dan Inex ini. Kalau dari ilmu kelautan Indonesia sendiri itu dari Hima Ikhlas sendiri itu nggak ada perubahan lah, lebih nggak ada perubahan spesifik lah. Karena kan kita dari tahun ke tahun itu menganut sama ADART tersebut kita memfokuskan bidang-bidang tersebut itu kita sesuaikan lah lagi lah. Dan nggak jauh beda dari Himala UTM itu ya kita hampir sama lah, selaras lah untuk keberlanjutan departemen tersebut kan juga pengalaman dari tahun kemarin yang kita melakukan kegiatan studi banding. Nah, saya juga melihat lah, aku juga melihat perihal kayak pengembangan ataupun pemekaran kembali lah untuk departemen di Himala itu ya menarik lah. Dan menurut aku pribadi sih ya sama lah, kita itu ada Pengmas, ada PMB dan lain-lain itu sih. Jadi menurutku nggak ada perbedaan yang signifikan lah perihal dari Hima Ikhlas dan Himala UTM. Baik, terima kasih. Nah, untuk Mas-mas sendiri kan ketua ya himpunan. Nah, bagaimana tips untuk menyatukan beberapa orang menjadi satu? Untuk menyatukan pemikiran lah lebih spesifiknya itu pemikiran itu sebenarnya itu mudah-mudah gampang dan agak tricky karena kan kita juga di organisasi kita menganut asas demokrasi dan kekeluargaan. Di situ kita bisa memilah-milah lah bagaimana keputusan itu bisa berjalan, keputusan itu bisa diambil. Karena kita ya harus juga lebih fokus ke kekeluargaan dan demokrasi tersebut. Kalau untuk pengondisian dari pemikiran-pemikiran tersebut sih saya selaku ketua itu ya kita harus mengambil jalan yang tengah lah. Kita sebagai penengah, kita sebagai pihak yang netral untuk pengambilan keputusan tersebut. Jikalau ada salah pemikiran dari teman-teman fungsionaris itu kita sebagai penengah lah intinya Mas. Kalau dari saya sebagai pemimpin itu terkait menyatukan dari suara-suara yang berbeda ini itu sudah termasuk bentuk tanggung jawab dan harus dilaksanakan. Dengan cara apa? Kita tidak boleh memilih karena yang satu ini circle saya, yang satu ini enggak. Aku dukung pendapatnya ini enggak. Jadi sama seperti pendapatnya Mas Ahmad. Jadi kalau kita ada pendapat yang berbeda, kita sebagai pemimpin harus ada di jalan tengah. Nggak boleh ada yang memilah antara karena yang di kanan ini kubu saya, ya saya milih yang kubu saya aja. Jadi tetap saya di situ seperti di awal tadi, demokratis, kekeluargaan tetap kita libatkan di dalam buat mengambil keputusan. Baik. Nah, menurut dari Mas-mas sendiri untuk mengikuti keorganisasian itu apa manfaat sing bisa diambil dari mengikuti keorganisasian tersebut? Kalau dari saya manfaat itu banyak banget sih menurut saya. Kalau dari saya ya, itu yang awalnya saya pendiam, yang dibilang introvert, jadi
ekstrovert, bahkan very very extrovert ketika udah masuk pengurus. Soalnya soft skills kita diasah, public speaking juga kita diasah, keberanian buat ngomong dengan orang banyak itu kan menurut saya itu udah suatu kebanggaan lah. Kan ada nih yang biasanya demam panggung gitu kan, ketemu dengan orang kan betul. biasanya wah grogi, gemeter kan. Tapi kalau sudah masuk pengurus banyak tuh yang diasah soft skillnya. Nggak hanya bidang akademik tapi non akademik juga diasah. Jadi menurut saya banyak banget manfaatnya selain dari soft skill yang diasah, relasi. Saya benar-benar ketika udah masuk pengurus bahkan sudah masuk di ranah pemimpin ini ya. Banyak yang tahu saya, Wah. temen jadi banyak. Itu menurut saya tuh suatu kebanggaan lah. Kadang-kadang kalau di kampus tuh dia dipanggil bub bub tum gitu kan, jadi wih aku terkenal gitu kan, ngerasa kayak wibawa banget. Iya. Ngerasa banyak lah manfaatnya. Yang penting jadi apalagi yang sekarang teman-teman Himaikla yang lagi masa pengenalan, teman-teman Himala juga yang lagi masa improve buat di lingkup barunya di ilmu kelautan, ya jangan sungkan lah buat masuk di pengurus, apalagi masuk di organisasi. Itu benar-benar pengaruh banget buat soft skill kalian, buat pribadi kalian. Jadi saya harap teman-teman nggak jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif di kelas, aktif juga di pengurus, dan aktif di organisasi yang lain. Baik. Keren. Nggak jauh beda sih pendapatku sama Mas Farhan tadi, nggak jauh beda karena kan kita aktif di organisasi, kita nggak melulu memahami bagaimana ini organisasi berjalan, tapi kita juga bisa belajar tentang banyak soft skill lah. Kayak contohnya yang dikatakan Mas Farhan tadi, perihal kita itu yang menjadi extrovert, kita ke depannya itu banyak relasi. Sebenarnya itu ya menjadi salah satu lah aspek, menjadi salah satu benefit yang sangat masif, banyak lah, yang tinggi lah, yang besar lah katakanlah. Karena kan juga dari organisasi kita bisa mengenal banyak relasi, kita banyak kenal dosen, kita juga berdampak lah untuk mata kuliah sendiri, terus juga untuk relasi eksternal sendiri. Karena kan di organisasi nggak melulu tentang kita belajar tentang untuk menyusun kegiatan, tapi kita juga dituntut untuk belajar berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat, itu sih Mas. Dan itu menarik sekali lah untuk dari teman-teman mungkin yang menganggap organisasi ini hanya buang-buang waktu, itu menurutku kurang lah. Nah, Sebenarnya ikut organisasi itu banyak benefit yang kalian bisa ambil selagi kalian itu bisa memilah-milah. Kalau teman-teman itu tidak bisa memilah-milah, ikut organisasi hanya untuk bersenang-senang ataupun untuk mengeluhkan, buat apa? Tujuan kalian ikut organisasi kan buat kalian untuk bisa berkembang, grow up bersama, gitu sih. keren. Nah, untuk yang mahasiswa kupu-kupu, mungkin banyak sih yang kupu-kupu karena kerja atau apa. Nah, menurut Mas sendiri itu idealnya itu semester 1, 2 itu bisa sambil kerja apa enggak? Kalau menurutku perihal tersebut kita kembalikanlah ke pribadinya mereka lah. Kita kalau dibilang kita fokusnya kita kerja ya kerja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita lebih fokus ke kuliah lah. Karena kan kita udah berkomitmen untuk kuliah, kita harus juga bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk kita menerima jenjang pendidikan. Boleh pun kerja, menurutku pribadi ya, boleh pun kerja itu hanya untuk sampingan aja, untuk kita menambah uang jajan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya lah. Karena kan kita juga mahasiswa, kita fokusnya untuk berpendidikan, kita fokusnya untuk belajar, tapi ya nggak bisa lah kita, kalau kita itu bilang kalau mahasiswa itu nggak bisa kerja, mahasiswa itu fokus kerja sampai lupa akan tanggung jawab menjadi mahasiswanya sendiri. Itu sih. Kalau dari saya sendiri aja kerja sambil kerja. Sambil kerja. Iya, sambil kerja sampingan. Kalau menurut saya sih ya kembali ke kebutuhan ya. Kalau dirasa teman-teman sudah cukup tanpa harus kerja atau buat cari sampingan, ya fokus aja di dunia perkuliahannya. Lebih bagus malah. Tapi kalau teman-teman ngerasa kurang atau kebutuhan, oh saya ini masih butuh nih, ya gak apa-apa ambil kerja sampingan. Tapi jangan sampai kebutuhan yang harusnya kalian laksanain ini perkuliahan dengan pekerjaan sampingan ini kalian nggak seimbang.
Jadi fokusnya ke kerja doang, apalagi perkuliahannya ini gak dipikir lagi, gak dilanjut lagi. Tuh menurut saya jangan sampai, apalagi teman-teman yang lagi kena UKT tinggi terus ngerasa kurang, ya coba aja nyari pekerjaan sampingan sembari buat bantu-bantu orang tua kan, buat dana UKT dan lain sebagainya. Tapi kalau emang dirasa cukup kebutuhannya, sudah fokus aja di dunia perkuliahannya, biar dunia perkuliahannya tetap jalan. Toh harapannya teman-teman masuk kuliah kan ya sarjana kan ya. Nah, cepat-cepat betul. lulus dan bisa langsung masuk kerja ya. Jadi terkait buat ambil dunia pekerjaan sampingan, ya menurut saya itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Karena kan dari tiap mahasiswa kan punya kebutuhan masing-masing yang di situ nggak bisa disamaratakan kan. Jadi ya kita mewajari bahwasanya kita dari mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang itu juga untuk bekerja gitu sih. Jadi kembali lagi ke skala prioritas dari teman-teman itu, kita membutuhkan apa, dirasa itu kurang ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, ini ada satu pertanyaan sih yang mungkin mengarah ke kepemimpinan. Nah, pernah nggak sih Mas ini kan sebagai pemimpin, pernah nggak ngerasa kayak takut gagal untuk memimpin suatu organisasi atau yang sedang dipimpin? Pernah. Itu sudah menurut saya udah jadi hukum alam kalau menurut saya. Soalnya ketika awalnya saya itu masih anggota departemen atau anggota divisi, pas masuk periode selanjutnya itu benar-benar langsung naik drastis, bukan jadi kadif lagi tapi benar-benar kepala himpunan kan. Saya ngerasa bisa nggak ya? Gagal nggak ya nanti ya? Apa sama seperti teman-teman ketum-ketum tahun yang lalu, bisa nggak seperti itu? Tapi dengan rasa takut seperti itu jadi bentuk perlawanan. Kalau kemarin bisa, kenapa saya enggak? Nah, Itu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kalau dirasa teman-teman ngerasa takut ketika jadi pemimpin, itu sebenarnya udah jadi hukum alam lah. Menurut saya itu udah pasti ada. Rasa takut itu udah pasti ada. Tapi kalau takut itu nggak dilawan, kalau dibiarin, wah aku takut nih, udah nyerah gitu. Jadi rasa takut itu akan terus ada di dalam. Tapi kalau benar teman-teman bisa ngelawan rasa takut itu, semua akan jalan dengan lancar, semua akan terlewati. Itu menurut saya hal wajar ketika ketakutan itu ada ketika kita sudah masuk jadi pemimpin atau kita buat mengambil keputusan, itu pasti ada rasa ketakutan. Nggak jauh beda sih dari pendapat Mas Farhan tadi. Kalau kita menjadi ketua lah, itu ya pasti kita punya ketakutan sendirilah terkait perihal proker yang tidak berjalan ataupun kegiatan-kegiatan ini tidak bisa berjalan. Pasti ada ketakutan dalam pengambilan putusan pun juga begitu. Tapi rasa itu benar kata Mas Farhan tadi, harus dilawan karena kan tuntutan lah, menjadi ketua itu menjadi tuntutan untuk kita bisa mengkoordinir dari teman-teman kita ataupun sebuah organisasi untuk bisa berjalan. Dan katakanlah kalau ada ada miss itu juga nggak apa-apa, tapi itu menjadi salah satu ujian lah dari kita untuk pengambilan keputusan sebagai bagaimana. Kan kita juga menjadi ketua, kita juga bisa harus mengondisikan lah teman-teman itu kita seperti apa. Dan perihal kita takut atau enggak, sebenarnya itu ya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita bisa menerima, kita bisa improve lebih cepat, itu ya kita pasti lebih baik untuk kedepannya, untuk menanggulangi ketakutan tersebut sih Mas. hai, keren-keren dan menarik pengalaman dari mas-masnya di sini sebagai ketua himpunan. Nah, ini kita geser lagi ke lulusan mungkin. Nah, untuk lulusan sendiri di ilmu kelautan UTM dan ilmu kelautan UINSA, nah itu prospek kerjanya apakah tetap selinier apa melenceng? Menarik sih. Dari sepengetahuanku selama kuliah di ilmu kelautan UINSA sendiri, itu sebenarnya itu banyak yang selinear dan juga banyak yang nggak selinear lah. Karena kan kita juga kembalikan ke pribadi masing-masing. Kita itu fokusnya kemana, kita pengennya ke depannya seperti apa. Jadi kita, contohnya lah, kalau kita lihat lah, lulusan-lulusan terbaru ini rata-rata kerjanya di K3 juga gitu. Terus juga di proyek-proyek. Sebenarnya kan kita kembalikan ke pribadinya masing-masing dari setiap lulusan sendiri. Pengennya ke depannya seperti apa, pengen kita fokus untuk planning ke depannya bagaimana. Jadi kalau menurut dari ilmu kelautan UINSA sendiri itu banyak bermacam-macam lah untuk lulusannya sendiri. Gitu sih.
Sama ya, kalau di ilmu kelautan itu lulusannya ya pasti ada yang silinier, ada yang enggak. Kalau teman-teman ngerasa pekerjaan ini cocok buat dia, tapi walaupun dia gak sejalan dengan prodinya yang diambil, ya menurut saya sih aman-aman aja. Tapi rata-rata lulusan mahasiswa ilmu kelautan itu selalu prospek kerjanya itu selaras dan sejalan dengan yang diambil. Kayak uji laboratorium, jadi budidaya, ada juga yang masuk di BRIN, masuk di BMKG, di bagian OC-OC, terus kalau di garamnya ya sebagai petambak. Bahkan ada yang jadi uji uji fortifikasi lah. Wih, keren. Ada juga yang kayak gitu. Jadi teman-teman alhamdulillah ilmu kelautan di UTM selalu dapat ranah atau jalan kerja itu selalu ada dan selinier. Itu biasanya ya dosen-dosen juga masih melibatkan kok. Kayak nanti kamu diarahkan lah. Jadi benar-benar kita nggak pure disuruh jalan sendiri, carilah sendiri, enggak. Jadi kita masih dikasih gambaran sama dosen. Oh, nanti kalau kamu lulus, kamu ada nih di sini nih, siapa tahu cocok sama kamu. Kadang juga alumni masih jemput ke kita. Ini ada lowongan kerja yang berkaitan dengan kalian uji lab. Selalu. Kalau di kami itu ada nih masih aktif hingga sekarang itu grup Marine Science. Jadi dari angkatan awal dari 2001, angkatan 1 sampai 25 sekarang itu ada grupnya. Jadi teman-teman mas-mas alumni yang mungkin membutuhkan teman-teman kerja itu biasanya di-share di grup situ. Jadi terkait prospek kerja insya Allah tidak akan hilang lah. Jadi teman-teman juga ngerasa pasti insya Allah ada untuk prospek kerjanya. Baik, baik. Nah, dari Mas sendiri, apakah ada pesan dan kesan untuk mahasiswa baru? Ini pesan-pesannya tentang apa dulu? Tentang perkuliahan atau tentang organisasi? Oh, Terserah. kalau dari saya pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa baru itu seperti saya awal tadi, rasa ketakutan, ngerasa linjur itu menurut saya pasti ada. Tapi coba rasa-rasa kayak gitu itu dibuang jauh-jauh, dilawan, biar apa? Ketika nanti teman-teman sudah ngerasa itu bisa dilawan dan bisa dilewati, teman-teman bakal ngerasa ilmu kelautan itu benar-benar asik dan senyaman ini. Kalau saya bilang tuh sama halnya sih kalau di UTM ya, kalau saya ngerasa di Himalaya itu sama banget seperti teknik, entah solidnya, entah kekeluargaannya. Saya ngerasa ilmu kelautan UTM tuh sudah menjadi bagian keluarga ketiga dari dari saya sendiri, karena ya keluarga pertama utamanya selalu keluarga saya kan. Kalau keluarga kedua ya keluarga cewek saya, dan keluarga ketiga yang menurut saya lingkup pertemanan dan lingkup kuliah saya ini. Jadi saya ngerasa teman-teman mahasiswa baru jangan pernah ngerasa terkucilkan, jangan pernah ngerasa salah masuk di ilmu kelautan. Itu benar-benar harus dibuang jauh-jauh. Yang terpenting teman-teman harus bisa semangat buat ngejalanin ini, karena ya teman-teman pengen cepat-cepat lulus, cepat-cepat dapat gelar sarjana kan, yang terpenting itu. Jadi jangan sampai ngerasa kalau teman-teman ini bakal gagal, jangan. Semua itu kalau menurut saya gagal itu pasti ada. Tapi kalau kita gagal terus kita coba lagi, pasti ada keberhasilan yang menunggu di kedepannya. Seperti itu. Simpel sih dari aku untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya di ilmu kelautan, jangan kalian itu mikir salah jurusan atau bagaimana, karena di ilmu kelautan ini sebenarnya itu banyak prospek, banyak insight-insight baru untuk kalian pelajari ke depannya. Dan perihal untuk kekeluargaan ataupun lingkup pertemanan ataupun circle di ilmu kelautan sendiri sebenarnya itu juga bagus ke depannya, karena kan kita juga menganut sistem asas kekeluargaan, dan di situ kita merangkul lah untuk teman-teman mahasiswa baru untuk berkembang bersama di ilmu kelautan ini untuk kedepannya. Terima kasih. Nah, sobat, itu tadi obrolan kita tentang ilmu dan aksi. Intinya jangan berhenti di kata tahu, tapi beranilah melangkah. Karena sekecil apapun aksi yang kita lakukan itu bisa jadi awal perubahan yang besar. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Jangan lupa bagikan podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Tetap belajar, tetap bergerak karena ilmu tanpa aksi hanyalah wacana. Sip. Dadah. Dadah.